Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Erika Fahmi Ginting, Eskom Mkom, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya, Cindy Clara, akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sistem file beserta fungsinya. File system atau disebut juga dengan manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk atau partisi disk. Adapun fungsi dari manajemen sistem file ini adalah yang pertama, untuk membuat file, bahkan bisa juga untuk memodifikasi file. Yang kedua, bisa menggunakan file secara bersama. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membackup atau merecovery data untuk mencegah terjadi hilangnya data. Dan yang keempat, informasi dan data dapat disimpan dengan baik dan aman. Demikian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari konsep file. Oke, file itu merupakan sekumpulan data yang terkumpul menjadi satu dan tersimpan dalam suatu memori. File tersebut mempunyai dua sifat. Yang pertama yaitu prefence, yaitu informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun salah satu daya dihilangkan. Yang kedua yaitu size. Size yaitu merupakan ukuran file. Tujuan dari konsep file ini yaitu sebuah file dapat menangani data yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. Beberapa file diproses dengan selang waktu beratur, contohnya file daftar gaji. Terdapat dua cara untuk meninjau file. Yang pertama yaitu file logika. File yang ditinjau dari istilah pokok data, apa yang terdapat dalam record dan operasi apa saja yang dilakukan terhadap file. Yang kedua, file fisik. File fisik yaitu file yang ditinjau dari segi bagaimana data disimpan dalam alat penyimpanan seperti disk magnetik dan bagaimana proses operasi dapat. Adapun beberapa tipe-tipe file. Yang pertama yaitu file induk yang disebut master file, yaitu file yang bersifat agak permanen, contohnya daftar gaji. Yang kedua, file yang berubah, terdiri dari berbagai transaksi yang dirancang dari dokumen sumber. Yang ketiga yaitu file acuan atau reference file, file dengan jumlah tertentu. Yang keempat, file program, yaitu file yang berisi pokok software program sederhana. Yang kelima, file data, file yang bertentangan dengan file program. Yang terakhir yaitu file teks, file ini yang berisi kata-kata. Selanjutnya, kebutuhan manajemen data bagi pemakai, yaitu kemampuan melakukan operasi sebagai berikut. Pertama, retrieval all, yaitu menampilkan seluruh record data. Selanjutnya, retrieval one, menampilkan salah satu record data tertentu. Selanjutnya, retrieval next, menampilkan record data berikutnya. Terus, retrieval previous, yaitu menampilkan record data sebelumnya. Selanjutnya, insert one, menyisipkan salah satu record data. Delete one, menghapus salah satu record data tertentu.
Update 1, memperbaharui satu record data tertentu. Yang terakhir yaitu update view, memperbaharui beberapa record data tertentu yang satu kriteria. Sekian penjelasan dari saya. Adapun beberapa tipe-tipe file. Yang pertama yaitu file induk yang disebut master file, yaitu file yang bersifat agak permanen, contohnya daftar gaji. Yang kedua, file yang berubah, terdiri dari berbagai transaksi yang dirancang dari dokumen sumber. Yang ketiga yaitu file acuan atau reference file, file dengan jumlah tertentu. Yang keempat, file program, yaitu file yang berisi pokok software program sederhana. Yang kelima, file data, file yang bertentangan dengan file program. Yang terakhir yaitu file teks, file ini yang berisi kata-kata. Selanjutnya, kebutuhan manajemen data bagi pemakai, yaitu kemampuan melakukan operasi sebagai berikut. Pertama, retrieval all, yaitu menampilkan seluruh record data. Selanjutnya, retrieval one, menampilkan salah satu record data tertentu. Selanjutnya, retrieval next, menampilkan record data berikutnya. Terus retrieval previous, yaitu menampilkan record data sebelumnya. Selanjutnya, insert one, menyisipkan salah satu record data. Delete one, menghapus salah satu record data tertentu. Update one, memperbaharui satu record data tertentu. Yang terakhir yaitu update view, memperbaharui beberapa record data tertentu yang satu kriteria. Sekian penjelasan dari saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya bahas, yaitu mengenai metode akses. Metode akses merupakan file menyimpan informasi yang bila digunakan informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Cara mengakses informasi pada file ada 3, akses berurutan, akses langsung, dan metode akses lainnya. Akses berurutan merupakan metode akses yang paling sederhana dan informasi yang diproses secara berurutan. Untuk operasi pada akses ini yaitu read next, write next, reset, operasi read, dan operasi write. Akses langsung merupakan logical record dengan panjang yang tetap. Metode ini langsung berdasarkan modul disk di suatu file. Operasi pada akses ini yaitu read end, write end, position to end. Yang keempat, read next. Yang kelima, write next. Yang keenam, rewrite end. 3. Metode akses lain merupakan metode tambahan yang biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Biasanya berada pada bagian akhir buku, berisi pointer ke blok-blok tertentu. Metode akses untuk jaringan ada beberapa. Yang pertama, CSMA atau CD. Yang kedua, token bus. Yang ketiga, ring. Yang keempat, TDMA. Yang kelima, polling. Sequential access berurutan merupakan metode akses yang paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Contohnya QSHM adalah untuk membaca dan menulis pemblokiran. Yang kedua, random access. Random access merupakan kemampuan untuk mengakses aliran pada posisi sewenang-wenang secara berurutan dalam waktu yang sama terlepas dari urutan. Ada beberapa. Yang pertama, CSMA atau CD, yang kedua token bus, yang ketiga ring, yang keempat TDMA, yang kelima polling. Sequential access berurutan merupakan metode akses yang paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Contohnya QSHM adalah untuk membaca dan menulis pemblokiran. Yang kedua, random access. Random access merupakan kemampuan untuk mengakses aliran pada posisi sewenang-wenang secara berurutan
dalam waktu yang sama terlepas dari urutan atau secara acak. Yang ketiga, associative access, yaitu sistem Word dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamat. Contohnya memory charge, memori eksternal dan internal. Lokasi memori ada 3 lokasi memori komputer. Yang pertama, memori lokal. Memori lokal berada dalam CPU. Memori ini disebut register. Yang kedua, memori internal berada di luar CPU yang bersifat internal. Memori ini sering disebut memori primer dan memori utama. Pengelompokan memori ini ada 2, yaitu RAM dan ROM. Yang ketiga, memori modul dikelompokkan menjadi 2, yaitu single inline memory module dan DIMMC dual atau dual inline memory module. Memori eksternal dibagi menjadi beberapa, yaitu kapasitas memori, satuan transfer, word, dan direct access. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Cahayati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang pembagian direktori. Yang pertama itu, direktori itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama itu ada tentang atribut direktori, yang mana merupakan nama dari direktori itu sendiri, alamat beserta sama ukurannya juga merupakan dari direktori sendiri. Biasanya dalam satuan itu dia berupa gigabyte, kilobyte, megabyte, dan megabyte. Baru yang kedua yaitu struktur direktori, yang mana merupakan sesuatu sistem berkas yang ada di direktori. Ada 3 struktur dalam struktur direktori. Yang pertama itu direktori 1 tingkat, dan yang kedua ada direktori 2 tingkat, dan yang ketiga direktori berstruktur pohon, dan ada juga direktori berstruktur graf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang direktori 1 tingkat, yang mana direktori sederhana karena berkas yang disimpan di dalam direktori yang sama. Kalau dia struktur gigabyte, kilobyte, megabyte, dan megabyte. Baru yang kedua yaitu struktur direktori, yang mana merupakan sesuatu sistem berkas yang ada di direktori. Ada 3 struktur dalam struktur direktori. Yang pertama itu direktori 1 tingkat, dan yang kedua ada direktori 2 tingkat, dan yang ketiga direktori berstruktur pohon, dan ada juga direktori berstruktur graf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang direktori 1 tingkat, yang mana direktori sederhana karena berkas yang disimpan di dalam direktori yang sama. Kalau dia struktur direktori tingkat 2 itu, dia sering terjadi kesulitan dalam menentukan nama file dari 2 pengguna yang berbeda. Kalau dia direktori berstruktur pohon, dia itu setiap pengguna dapat membuat subdirektor sendiri dengan mengorganisasikan berkas-berkas yang dimiliki. Baru yang ketiga, struktur direktori graf. Coba kan. Baru yang terakhir itu ada direktori berstruktur graf, yang mana struktur pohon itu tidak memperbolehkan bagian berkas atau direktori, sedangkan struktur graf asiklik itu dia memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas. Baru yang ketiga dari pembagian direktori itu ada operasi direktori, yaitu mencari berkas yang berhubungan dengan file
dengan menelusuri direktori yang bersangkutan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fahru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahru. Saya akan menjelaskan sebagian dari direktori. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau direktori lain. Direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap berkas dapat dikelompokkan dalam pengorganisasian berkas. Sistem operasi dapat memartisi menjadi beberapa direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori. Jadi kita bahas atribut direktori. Jadi dia merupakan nama dari direktori itu sendiri, alamat merupakan alamat dari direktori tersebut. Tanggal pembuatan, ukuran merupakan besarnya ukuran direktori. Biasanya dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Proteksi berguna untuk perlindungan. Tipe-tipe dari berkas misalnya ex.com atau teks. Struktur direktori. Pemahaman bagaimana menyusun sebuah direktori. Dalam suatu sistem berkas ada 3 struktur direktori yang dikenal. Struktur direktori bertingkat, di mana direktori ini dibagi menjadi direktori 1 tingkat atau single level directory, dan direktori 2 tingkat atau 2 level directory berstruktur. Lalu ada operasi direktori, yaitu mencari berkas yang berhubungan dengan file tersebut dengan menelusuri direktori yang bersangkutan. Membuat berkas, maka sebuah entry akan ditambahkan ke direktori. Menghapus berkas jika sudah tidak dipakai, maka dapat dihapus dari direktori. Menampilkan isi direktori, menampilkan seluruh atau sebagian dari direktori. Mengubah nama berkas diubah jika tidak sesuai lagi isi dan kegunaannya. Akses sistem berkas, pengguna bisa mengakses setiap berkas direktori yang ada dalam struktur direktori. Update direktori karena atribut disimpan dalam direktori. Perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap atribut yang bersangkutan di direktori tersebut. Berikutnya saya membahas direktori bertingkat 1 atau single level directory. Ini yang merupakan direktori yang paling sederhana karena semua berkas yang ada disimpan dalam direktori yang sama. Direktori 1 tingkat ini memiliki keterbatasan, yaitu bila berkas bertambah banyak atau sistem memiliki lebih dari 1 pengguna, menyebabkan ketidaknyamanan. Hal ini mungkin saja terjadi karena pengguna hanya dapat menyimpan berbagai berkas dalam sebuah direktori saja. Berikutnya ada direktori 2 tingkat atau 2 level directory. Ini sering terjadi kesulitan dalam menentukan nama file dari 2 pengguna yang berbeda. Penyelesaian dengan menggunakan direktori terpisah, yaitu user file directory. Perkenalkan, nama saya Diname Paricaniago dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang metode pengalokasian. Metode pengalokasian berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Adapun beberapa metode untuk alokasi, yaitu yang pertama alokasi berurutan. Kelebihan dari alokasi berurutan ini yaitu hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang, dan akses pada disk dilakukan secara random, sedangkan kekurangannya yaitu memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Dan yang kedua yaitu alokasi berhubungan.
Kelebihan dari alokasi berhubungan ini yaitu mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan lokasi awal, dan tidak memakan banyak ruang. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak menggunakan random access. Dan yang ketiga, alokasi berindeks. Pointer digabungkan di dalam suatu blok yang dinamakan blok indeks. Setiap file memiliki blok indeks masing-masing. Kekurangannya yaitu jika blok indeks terlalu kecil, maka tidak akan bisa memuat pointer yang besar yang cukup untuk sebuah file yang besar. Dan suatu mekanisme dibutuhkan untuk masalah tersebut. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrina Putri Utami. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong, penyimpanan yang tidak berkesinambungan, dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di dalam disk. Jadi kita harus membuat daftar ruang-ruang kosong. Jadinya setiap ruang-ruang kosong pada disk itu harus kita catat supaya kita tahu cara mengalokasian berkas yang akan kita simpan. Ada beberapa teknik yang harus kita ketahui untuk mencatat ruang kosong di dalam media penyimpanan. Yang pertama itu ada teknik bit vector. Teknik bit vector ini menggunakan 1 bit untuk menyatakan ruang kosong, yang dimana blok kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang sudah digunakan ditandai dengan angka 0. Kemudian ada yang namanya linked list. Linked list ini menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Kemudian ada yang grouping. Kalau grouping mengumpulkan informasi alamat blok kosong ke blok kosong pertama. Alamat blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur SO. Jika blok telah terisi, maka akan dihapus oleh blok alamat kosong. Kemudian yang terakhir itu ada accounting. Ini dimana menghitungkan rangkaian blok-blok kosong yang berkelanjutan sebagai suatu segmen. Ini setiap segmen perlu dicatat alamat blok kosong pertama dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Informasi segmen dicatat pada tabel khusus. Inilah secara singkat dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi direktori. Sistem direktori berfungsi memetakan nama simbol file atau nama file dan nama jalurnya menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file. Menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data dan tabel hash. Algoritma direktori 1 linear list atau daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Plus, mudah diterapkan dalam program. Negatifnya memakan waktu saat akses dan eksekusinya. 2. Tabel hash atau daftar linear dengan struktur data hash. Positifnya mengurangi waktu pencairan direktori. Negatifnya berukuran tetap. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang efisiensi dan performansi. Nah, efisiensi penggunaan ruang disk bergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori, serta tipe data disimpan pada entry direktori dari file. Nah, untuk meningkatkan performansi penggunaan ruang disk, digunakan disk cache yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk penggunaan blok yang sering digunakan. Nah, adapun cara-cara kerja disk yaitu sebagai berikut. Cara kerja cache yaitu yang pertama,
CPU akan terlebih dahulu mencari data di dalam cache level 1. Kemudian, apabila tidak ditemukan, maka CPU akan mencari data di cache level 2. Apabila tidak ditemukan, CPU akan mencari data di cache level 3. Apabila tidak ditemukan juga, CPU akan mencari data di cache level 4. Dan apabila tidak ditemukan di cache level 4, baru CPU akan mengambil data dari RAM. Dan kalau ternyata data tersebut juga tidak ada di RAM, maka CPU akan mengambil data dari hard disk. Setelah itu, CPU akan memasukkan data tersebut ke dalam cache memori, sehingga pada saat CPU mencari data tersebut, CPU tinggal mengambil dari cache. Ingat, cache memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Saya akan menjelaskan tentang pemulihan. Pemulihan terbagi dari 3 jenis, yaitu yang pertama, konsistensi checker. Konsistensi checker adalah membandingkan data pada struktur directory dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Yang kedua, menggunakan program untuk membackup data dari disk ke perangkat penyimpanan lainnya, yaitu floppy disk atau magnetic tape. Yang ketiga, memulihkan kehilangan file atau disk dengan mengambil data dari backup.